هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala mu'allif rahimahullah wa dana naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'astish'ari ta'zimi lillahi wal haibati wal khasyati wal rahbati minallahi. Hadirin Bapak, Saudara, jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini kembali kita dapat berjamaah dalam majelis ilmu. Semoga kita semua diberikan keberkahan hidup dalam sehat walafiat. Menjelaskan tentang hakikat takwa kita kepada Allah yang merupakan modal dasar hidup kita. Jadi modal kita ini takwa kepada Allah. Modal banget lah. Jangan sampai ketakwaan kita ini hilang di penghujung umur kita. Harta, tahta, semuanya belum tentu bisa nolong kita. Tapi ketakwaan inilah yang bakal nolong kita dunia sampai akhirat. Ya. Qala ulama, berkata para ulama. Ulama ini bentuknya jamak dari alim. Kalau satu orang guru namanya satu orang alim. Kalau banyak namanya ulama. Jadi ulama itu kumpulan orang-orang alim. Itu namanya ulama. Ulama ini orang-orang yang alim, ahli di bidang ilmu syariat agama. Ya, namanya ulama. Qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim. Berkata para ulama, semoga Allah meridhai mereka, katanya. At-taqwa ibaratun an imtithali awamillahi ta'ala. Takwa adalah, dijelasin nih. Takwa adalah ibaratun satu ungkapan, satu penjelasan an imtithali awamillahi ta'ala, yaitu melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan larangan Allah Ta'ala, zahiran wa batinan, baik yang kelihatan ataupun yang enggak kelihatan. Yang kelihatan, yang kelihatan mata kita, yaitu kemaksiatan yang ada.
perjudian kelihatan, ya, perzinahan kelihatan dari mata kita, ya. Nah, kemudian orang minuman keras kelihatan, segala macam kelihatan. Itu kita cegah tuh diri kita daripada perbuatan itu tuh. Itu namanya kita udah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, ngaji, ini yang nampak, yang kelihatan. Yang nggak kelihatan banyak zikir. Zikir kan nggak kelihatan zikir. Bahkan zikir yang paling tinggi adalah zikir khafi, zikir yang orang kagak dengar. Itu paling tinggi itu. Itu yang paling tinggi, doa zikir yang orang kagak dengar. Itu yang paling mantap itu zikir. Nah, itu zahiran wa batinan. Yang batin yang nggak kelihatan, iri, dengki. Ada tetangga mendapatkan rezeki yang banyak, hatinya dengki. Ini biasanya nih dengki sejabatan biasanya. Biasanya dengki sejabatan. Tukang dagang, dengkinya sama siapa? Nah, tukang sayur sama sayur. Tukang somai sama tukang somai. Gitu kan? Tukang Kentucky sama Kentucky. Gitu ya enggak? Biasanya gitu tuh. Dokter sama dokter, pegawai sama pegawai, gitu. Ustadz sama ya, bisa juga. Iya, gua heran, Ustadz sono mulu yang diundang, gua kagak. Ada gitu. Ada gitu ya? Di terbang. Bener, penyakit itu. Heran itu, Masya Allah. Dia modus berceramah. Ini di kampungnya Bang Haji Tiwi. Dia punya adik apa abang? Adik. Bakal kegiatan kan ke saya tuh ya. Saya acara haul, ada ngomong dia tuh. Gua heran ya, Abdul Hai mulu ke diri dia. Ya bukan saudara daunnya sih. Kadang ada juga. Nah begitu tuh. Nah, jadi iri itu bukan beda. Jangan bukan. Yang punya kos-kosan, irinya sama siapa? Sama yang punya kos-kosan. Banyak tak kos-kosan bersaing? Oh, itu tuh jadi gitu tuh jamaah yang saya muliakan. Ini kedengkian itu. Kalau kita bisa fokus ke dengkian itu udah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedengki sama orang, iri sama orang, nggak lihat orang maju, begitu. Padahal Allah sudah menakar rezeki dan kemampuan seseorang. Ya. Ma'astis'alit ta'zimi billah, disertai dengan mengagungkan, ya. Disertai rasa pengagungan kepada Allah, wal haibati, dan rasa segan kepada Allah, wal khasyati, rasa takut kepada Allah, wal rahbati, dan rasa gentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minallahi ta'ala. Jadi kita ini takwa ini rasa takut berbuat maksiat, ya. Jadi itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini subuh-subuh nih Bapak ini jalan nih, tandanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takwa nih, jalan subuh-subuh, habis sembahyang subuh, ngaji, ya alhamdulillah. Ini udah menunjukkan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijadikan kalau kita wafat, ya insya Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini aja kita dah minggu ngaji, terus pulang ngaji terserah mau kemana kita, terserah. Kalau udah ngaji terserah dah kemana dah. Mau jalan pagi ke GBK boleh, mau naik MRT ke Monas boleh nggak? Boleh. Mau ke Cisauk ngapain? Mau Cisauk mancing, tahu juga ya. Mau ke Sawangan ngapain? Mau macam-macam, silakan udah. Yang penting udah ketakwaan kita isi.
Ada yang touring, ada touring nih. Siapa? Iya, saya kemarin diajak touring sama anak murid tuh, HPM tuh. Touring ke Cisarua. Yang promosiin itu Forkabi. Biasa anggota dewan. Kenal? Anggota dewan Cipete. Iya. Touring, Masya Allah. Kalau saya touring sih kagak ngajar. Ya udah kita ngaji deh. Nah, mudah-mudahan berkah. Entah dari sini touring boleh nggak? Boleh. Soalnya haul touring sono enak sono. Iya, sono pada takuripan. Touring sono ke Cibeduk, ujung lagi sono. Ujungnya lagi saya pernah ceramah sono bahasa Sunda. Ya, boleh setelah kita ngaji. Ya. Wa qala ba'dul mufassirina rahimahullahu fi qauli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ba'dul mufassirina rahimahullahu, dan telah berpendapat berkata sebagian para mufassir, artinya mufassir orang-orang yang menafsirkan ayat yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu Bapak Saudara, kalau kita sholat Jumat ada kalimat begitu tuh, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sih maknanya sebenar-benar takwa? Huwa, yaitu an yuta'a fala yu'sa, bahwa dia itu mentaati Allah fala yu'sa, dan dia tidak durhaka kepada Allah. Itu maknanya itu. Jadi sebenar-benar takwa, dia taat kepada Allah dan dia nggak durhaka kepada Allah. Itu takwa, sebenar-benarnya takwa. Gitu ya. Wa yudhkara fala yunsa, dan dia sering menyebut nama Allah fala yunsa, nggak pernah melupakan Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nih hari kemerdekaan Indonesia. Ini rasa syukur nih. Makanya beberapa RT, RW pada ngadain acara malam tasyakuran. Isinya tahlil, zikir buat para pahlawan. Ditambah maulid pakai hadro, ceramah, baca doa, makan nasi mandi, duren montong. Enak kan bikin nih? Nasi mandi, selingannya duren montong. Kalau nasi uduk, selingannya pisang raja serai. Paham tuh? Kalau tangkar goreng asem, selingannya Ambon. Lemes itu urusannya. Nah, ya. Kecapi. Wa yaskara fala yunsa, maka dia diingat Allah, maka dia mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Wa yashkara fala yukfar, dan dia disyukuri maka tidak kufur dia. Itulah yang namanya takwa. Jadi kalau Bapak sudah ditanya apa seni haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, pertama ya ditaatin Allah, jangan durhaka kepada Allah. Ingat sama Allah, jangan lupa sama Allah. Syukur akan nikmat Allah, jangan kufur dengan nikmat Allah. Itu namanya haqqa tuqatih, sebenar-benarnya. Ingat ya, pada ditanya orang nih, bahwa di jalan ditanya orang, apa sih artinya iladina amtaqullah haqqa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apa maknanya nih? Yang pertama, Allah ditaati, jangan diapain? Didurhakai. Allah diingat, jangan diapain? Dilupain. Kita syukur nikmat Allah, jangan sampai itu namanya haqqa tuqatih. Inta, selesai. Walan yastati al-abdu walau kana law alfu alfi nafsin ila nafsihi wa alfu alfi umrin ila umrihi an yattaqiyallah haqqa tuqatih. Dikatakan di sini walan yastati al-abdu,
dan seseorang tidak akan mampu. Walan yastati al-abdu, dan seorang hamba tidak akan mampu untuk bertakwa, sebertakwa. Sehebat-hebat kita pasti punya dosa nggak? Punya. Banyak kita. Mata kita nih. Kalau sekarang mata kita ngelihatnya bagus-bagus semua, ngelihat kita, lihat ustadz, lihat teman-teman, ntar pulang hari pagi ke Ustadz Burhan, pulang dan enak, sampai sana ada lapangan tuh, ada ibu-ibu senang, yang saya lihat statusnya senangnya pakai goyang-goyang, betul nggak kira-kira ya? Nah, Pak Ustadz Burhan kan ngelihat ya, kira-kira enak kan lihatnya? Jujur, enak kan lihatnya? Susah juga ya kalau gini ya. Tuh, goyang, amat lapangan lagi kan? Iya, dia lihat itu ada ibu-ibu, mana gede-gede banget lagi. Bagaimana kira-kira? Kira-kira Ustadz Burhan ngelihat apa masuk kamar aja nutup pintu? Saya mau tanya jujur nih, Ustadz Burhan ngelihat apa nutup pintu? Enggak nih, yang saya Ustadz Burhan jauh yang lain. Berarti ngelihat semuanya itu kan. Nah, ini kita nggak bisa, nggak mampu. Mata kita nggak mampu. Lisan kita untuk zikir terus kagak mampu juga kan. Malam-malam hari kita sholat malam terus nggak mampu juga. Terbatas kemampuan takwa kita kepada Allah. Maka kata gini, walan yastati al-abdu walau kana alfu alfi nafsin illa nafsihi. Tidak akan mampu seorang hamba seandainya dia punya jiwa 1.000.000 jiwa. 1.000.000 dah panjang umurnya. Wa alfu alfi umrin ila umrihi. 1.000.000 umurnya. Jadi orang umurnya 1.000.000 tahun. Bagaimana orangnya ya? 1.000.000 tahun bagaimana itu? Bentuk orang itu. Sekali begitu juga tuh nggak mampu hakikatnya takwa kepada Allah sebenarnya takwa gitu ya. Aniyat takiyallah haqqa untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa tuh nggak bisa mampu. Pasti di rumah kita bagus zikir, keluar aja dah udah mulai ke pasar, lain lagi ke mall, mulai lagi dah tuh. Semua kita nggak bisa mampu. Emang kita mau di dalam rumah aja? Pasti kita kan pengen keluar kan? Pengen keluar, kecuali kalau bapak nih udah mau jadi wali, udah jangan kemana-mana, di kamar aja. Ada yang kuat 40 tahun di kamar. Nggak ada yang mampu kita ya. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi wa ma'abbihi. Walau anfaqa, seandainya seorang itu ya, memberikan jami'a dzalika, semua keadaan dirinya, fi ta'atillah, dalam taat ibadah kepada Allah, wa ma'abihi, dan mencintainya, itu juga nggak mampu juga. Pasti kadang-kadang kita udah sholat, rajin ibadah, lapar nih, dimasakin makanan sama istri kita sama orang di rumah, ya, masakannya kagak enak, marah nggak kita? Mulai ada yang marah, ada yang masak sendiri, mulai digoda kita. Lagi enak-enaknya zikir, ada temen nyamper. Yang satu nyamper ngajakin ngaji, yang satu nyamper ngajakin mancing. Kira-kira bapak nih ngikut yang ngaji apa ngikut yang mancing? Berhasil pengajian subuh ini. Oh gitu ya, Insya Allah. Begini nih, kalau ngaji nih, ngaji melihatnya ustadz, temen-temen di pengajian tuh. Kalau di pemancingan ada dangdutnya, ada biduannya juga cakep, ya. Kemudian juga makan disediain. Kira-kira milih ngaji apa milih mancing? Berhasil kalau gini saudara nih. Ini kalau begini semua nih, terombong nih orang surga semua. Ya kalau model begini nih, ya, berarti pemancingan sepi.
Masya Allah. Tuh, jauh yang saya muliakan. Karena kecintaannya masih nggak mampu. Wadzalika, hal itu terjadi. Kenapa kita nggak bisa maksimal, nggak bisa mampu? Li'azmi haqqillahi ta'ala ala ibadi. Kena besarnya hak Allah Ta'ala terhadap hambanya. Kenapa? Udah banyak nikmat-nikmat Allah. Tetapi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Wali jalali azamatillahi. Dan mulianya keagungan Allah, wa uluwi kibriyai dan tingginya kebesaran Allah, wartifai majdihi dan tingginya majdihi pujiannya Allah. Jadi kita nggak mampu, minimal kita semampu kita ada. Waktunya sholat, itu kan ya. Waktunya ibadah. Waktu nyari duit, rezeki. Jangan diem aja, Pak. Saya serahkan kepada jamaah saya, waktunya ngaji, bener-bener ngaji. Waktunya dagang. Ini jangan kadang-kadang waktunya ngaji, yang tidur. Waktunya dagang, dia ngaji. Ini nggak bakal untung, dagang. Yang ke pasar, yang nyari rezeki, yang kerja kantoran, ya, yang segala macam, kerja buat nyari rezeki. Jamaah yang saya muliakan ya. Semuanya kenapa? Kita nggak mampu. Minimal apa yang kita mampu. Wa qad qala. Setelah bersabda Nabi sini, afdal qaimina bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah bersabda, manusia yang paling utama katanya. Seutama-utamanya orang yang mengerjakan hak-hak Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akmalum, dan yang paling sempurna di antara mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling takwa di dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya hanya untuk berjuang. Hidupnya itu Rasulullah ya. Hidupnya hanya untuk Allah. Sampai sekarang Nabi Muhammad mana peninggalannya? Dia nggak punya warisan. Warisannya ulama. Al-ulama warasatul. Rumahnya aja sekarang udah gak dimasukin, Pak. Rumahnya nih, rumah Nabi. Namanya Maulid Nabi. Yang udah umroh, udah haji, ada itu Maulid Nabi. Di ujung rumahnya, lewat pasar Seng dulu ada Maulid Nabi. Sekarang rumahnya dijaga sama askar, nggak boleh mendekat. Nggak ada warisannya. Ada sahabat kaya raya, warisannya masih ada, orangnya udah meninggal. Siapa namanya? Sayyidina Utsman ibni Affan. Udah wafat, meninggal sekian puluh tahun, ratus tahun, tapi kontrakannya masih tuh hotel-hotel sekitar Madinah. Itu tuh punya dia semua tanah itu. Itu luar biasa. Jadi luar biasa sahabat Nabi ini orang kaya, ya, dermawan, orangnya sudah tidak ada, tapi hartanya masih ada. Kalau kita kerja nih, orangnya masih ada, tanahnya ada sih. Orangnya masih ada, masih sehat, masih jalan sih, tapi tanahnya sudah. Nah, kita begitu kadang-kadang ya. Nabi ini paling mulia. Kenapa dikatakan fi du'aihi i'tirafan bil ajzi anil qiyami bi isa'itanahi, ya. Karena Nabi berdoa tuh fi du'ai, dalam doanya Nabi pernah berdoa tuh i'tirafan, karena mengaku, bil ajzi lemah, i'tiraf tuh ngaku. Makanya ada namanya bahasa i'tiraf. I'tiraf itu namanya mengakui diri tidak mampu. Makanya ada syair Abu Nuwas sebenarnya. Abu Nuwas tuh ada i'tiraf tuh. Ilahi lastunil firdau si'ana wa'ala
naril jahimi fahabli taubatan zunubi fa innaka ghafirun azimi. Sama-sama sekali aja. Ilahi las jahimi fahabli zunubi fa innaka ghafirun dzambil. Itu iktiraf, itatnya mengaku dirinya lemah. Ilahi, ya Tuhanku, lastulil firdausi ahmad. Aku tidak pantas menjadi ahli surga Firdaus. Tapi ingat, wala aqwa ala nar jahimi. Tapi saya tidak kuat kalau ditempatkan di neraka. Di surga kagak pantas, di neraka kagak. Jadi mau kemana? Wala, ya. Tapi paham li taubatan wafir, ampuni dosa. Pada dosa diampunin baru masuk surga. Ini Nabi ini i'tiraf, mengaku dirinya lemah. Dia berdoa nih. A'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika. Ini Nabi berdoa nih ya. A'udzu biridhaka, aku berlindung dengan keridhaanmu. Nabi masih berdoa, kita nggak berdoa kadang-kadang ya. A'udzu biridhaka min sukhtika, aku berlindung dengan keridhaan Allah. Min sukhtika, dari kemarahan Allah. Nabi takut kalau Allah murka tuh ya. Wa bi mu'afatika, dan keselamatan dirimu ya. Min uqubatika, daripada siksaanmu. Tuh, minta keselamatan kepada Allah tuh ya. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. La usisanaan alaika anta kama aseta ala nafsika. Saya tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji kepadamu di sendiri. Luar biasanya Allah, pujiannya luar biasa. Kita nggak mampu. Kenapa? Udah terlalu banyak nikmat Allah, terlalu tinggi karunia Allah, terlalu besar apa yang diberikan. Kita tidak mampu memuji Allah. Makanya dikatakan iktiraf, ada keterbatasan hidup kita. Nih kalau nikmat nih sekarang, nikmat mata, melek, merem, melek, merem. Nikmat kan? Bagaimana kalau merem terus? Nah, kalau melek terus. Ada nggak makhluk yang nggak pernah merem? Apa? Saya pernah nanya ini, saya berceramah. Makhluk apa yang nggak pernah merem, nggak tidur? Ikan. Saya tanya lagi nih, kenapa ikan itu kagak bisa merem? Karena kalau belum. Ada yang jawab gini nih. Saya tanya tuh, kenapa ikan nggak merem? Gitu gini, kasurnya basah. Kacau banget. Ini katanya takut telung-telung. Ini mata aja nih, loh mata. Melek, merem. Hidung, napas. Kalau kita nggak bisa napas, beli oksigen, banyak gak duitnya kira-kira? Air minum, mulai pagi-pagi air teh, belum lagi nanti pulang, masuk banyak nikmat itu air, udara, penglihatan, gerak tangan kita, semuanya udah nggak bisa kehitung nikmat Allah. Maka kita i'tiraf, merasa diri kita lemah. Kita nggak mampu memuji Allah setinggi-tingginya. Kenapa? Kelemahan diri kita karena saking banyaknya karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya.
Makanya nggak ada kesombongan buat kita semuanya. Mudah-mudahan makin mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini aja ya ngajinya ya, biar nggak ngantuk ya. Ya segini aja 40 menit. Itu aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Nyender tidur kan. Udah ada berkah dan manfaatnya. Sampai di situ ya. Sampai kalimatnya intah. Sampai situ ya. Sampai doa. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaat. Ada yang mau nanya nggak? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا عظيم السلطان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمة ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته